Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader, channel yang akan membahas saham-saham menarik setiap hari secara up to date. Di video kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik untuk perdagangan 24 Oktober 2024, yang mana saham-saham ini berada di supportnya. Disclaimer on, tidak ada ajakan paksaan untuk Sobat Trader melakukan jual beli saham. Keputusan untuk melakukan investasi jual beli saham ada pada tanggung jawab masing-masing. Silahkan dipertanggungjawabkan masing-masing keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Sebelum kita membahas watchlist khusus dari Joy Trader, ini ada dua emiten yang minta dibahas. Yang pertama yaitu Akra. Akra secara bandarmologi ada big distribusi asing hari ini masih keluar 1,73 miliar. Karena sentimen geopolitiknya juga sudah mereda, harga minyak mentah juga sedang koreksi, sehingga Akra terkena sentimen itu dan asing masih jualan koreksi sejak tanggal 8 Oktober. Terus menerus koreksi. Masih belum berhasil berikut MA 200. Berhasil berikut, namun kemudian breakdown lagi. False breakout. Jika melihat volume tanggal 16 Oktober ini cukup menarik, menunjukkan bahwa akan ada usaha kenaikan di Akra. Namun setelah itu akan terjadi koreksi-koreksi. Wajar saja jika ada koreksi, namun ini menunjukkan bahwa sudah ada buyer yang berminat di Akra sehingga harganya diangkat, meskipun selanjutnya ada koreksi-koreksi lanjutan. Jika melihat secara foreign flow, asing masuk terus sejak 3 Oktober sampai 17 Oktober. Ini asing masuk, baru beberapa belakangan ini asing mulai keluar. Secara stokastik resi jelas sangat menarik, sebab masih oversold. Sebentar lagi akan ada potensi golden cross. Kapan? Ya, nanti kalau sudah ada candle hijaunya. Sekarang atau perdagangan hari ini 23 Oktober koreksi 0,69%. Yang keluar ZP, AK, BK, CC, DP, YU, yang masuk BB, SG, KK, XC, EP, PD. Masih belum ada tanda-tanda akan reversal. Secara bandarmologi juga masih big distribusi. Namun sudah cukup menarik untuk sobat trader yang punya Akra, karena ini kemungkinan akan tertahan supportnya 1400 ya. Jika koreksi-koreksi ke 1400 justru bisa untuk spekulasi buy. Kemungkinan mentok dia akan hanya sampai 1420. Kemungkinan besar kalau koreksi dia akan mentok di 1420. Jika ada koreksi ke 1420 bisa untuk entry area buy. Bagi sobat trader yang bertanya, jika punya dari average harga di atas atau sobat trader yang lain yang kebetulan beli saat kenaikan di atas dan belum sempat jualan, kalau mau average down, tunggu-tunggu dekat support di 1420. Beli dekat support di situ, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya, sebab ini sudah membentuk higher low di 5 Agustus sampai 8 Agustus nih, membentuk low, kemudian higher low. Nah, ini ada potensi membentuk higher low lagi, maka akan ada kemungkinan koreksi mentok-mentok harusnya di 1420-an. Kalau koreksi-koreksi dekat support di area situ bisa untuk entry area buy. Setelah itu kemungkinan akan ada lanjutan kenaikan pantulan ya. Inilah karakternya saham, tidak selalu turun, tidak selalu naik. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya turun, ada kalanya naik. Ini turun. Kita cari harga termurahnya di mana? Ya di supportnya. Kalau bisa dapat 1420 itu best price-nya ya. Namun kalau sudah sampai ke 1390 sudah bukan base price lagi, sudah patah tren, kemungkinan akan melanjutkan downtrendnya. Kalau di 1420 base price dapat langsung naik
akan lebih menyenangkan lagi untuk sobat trader. Maka masih bisa dipantau untuk bisa entry di AKRA, masih menarik. Mungkin nanti akan lanjut kenaikan ketika ada sentimen laporan kuartal 3-nya AKRA atau sentimen dari kenaikan harga minyak mentah. Nanti kita lihat saja apakah yang akan mencocokkan dengan kenaikan harganya AKRA. Yang jelas secara teknikal harusnya kalau koreksi-koreksi lagi nanti akan naik, akan golden cross RSI stokastiknya dan naik. Masih bagus untuk AKRA. Untuk entry dipaskan area entry-nya supaya bisa dapat profit yang banyak, atau kalau average down ya supaya average down-nya juga bisa average-nya price-nya bagus. Selanjutnya emiten yang kedua yang minta dibahas yaitu Demas dari sektor properti. Secara terminologi normal distribusi yang keluar XC, CC, AK, GB. Asingnya keluar 100 juta. Kemarin masuk, hari ini melemah ya 1,22%. Meskipun terlihat candle hijau namun sebenarnya melemah. Opennya di bawah ya, open di 161, hacknya 164. Secara teknikal ini kurang menarik karena pergerakannya juga cenderung lambat. Jika memang sobat trader ingin mendapatkan capital gain dari trading di saham-saham, akan lebih baik jika memilih emiten yang volatilitasnya cukup tinggi seperti ASRI, seperti APLN, atau ya BSD sekarang juga volatil, CTRA sedang-sedang, SMRA lumayan. Kalau Demas ini pergerakannya cukup ranging, cukup sering sideways, naik naik koreksi, padahal naiknya juga nggak seberapa. Yang di sini terlihat candlenya cukup besar ini naiknya 1,89%, naiknya hanya 1,89%. Yang ini candle yang paling besar ini naiknya 6%, naiknya 6%. Padahal kalau ASRI naiknya bisa 10%, 20%. Maka sobat trader yang memang punya Demas dan minta dibahas emitennya, jika memang niatnya trading jangka pendek menengah mendapatkan capital gain, lebih baik pilih-pilih emiten yang memang cukup volatil, naiknya cepat, turunnya cepat. Dalam arti kalau memang sedang turun cepat ya kita wait and see, jangan entry. Kalau memang sedang naik cepat ya dan kita punya barangnya, tinggal atur take profitnya. Kalau seperti ini sangat sideways, misalkan kita punya di harga 162 mau jual di 164, ini sudah kesusahan. Dari tadi hanya bergerak di harga 163 itu pun juga nggak banyak yang harga. Maka kurang menarik ya untuk Demas ditradingkan saat ini karena memang belum begitu volatil dan memang secara riwayatnya pergerakannya tidak begitu volatil. ASRI itu dulunya juga sebenarnya tidak begitu volatil sebelum memang ada big money yang masuk. Nah, Demas ini memang saat ini belum volatil karena memang belum ada big money yang masuk. Suatu saat nanti ketika ada big money yang masuk dan memang bisa menaikkan harganya langsung 10%, 15%, 20%, bisa jadi Demas akan menarik. Namun untuk saat ini masih belum menarik untuk buat trading mendapatkan capital gain-nya. Itu pembahasan untuk Demas. Jadi wait and see saja. Kalau yang sudah terlanjur masuk, average-nya berapa, modalnya di berapa, sebaiknya saran dari Joy Trader dijual saja, diputar di emiten yang lain yang sekiranya bisa mendapatkan profit lebih cepat daripada di Demas. Nah, ini saham-saham yang masuk watchlist dari Joy Trader, yaitu beberapa emiten dari sektor properti. Yang pertama BSDE. BSDE ini hari ini tertahan di support EMA 20, EMA 50 Mas ya. Tertahan support EMA 20, EMA 50 sedang beriringan di 1230. Sempat koreksi ke arah situ kemudian menguat closing di 1260. Secara terminologi netral saja namun asing masuk sekitar 2 miliar. Maka cukup menarik untuk BSDE.
sedang berada di support. Bagi sobat trader yang ingin entry di properti, kemungkinan ini sudah mulai akan ada kenaikan lanjutan di properti. Setelah sejak tanggal 11 Oktober naik dengan volume cepat, kemudian sejak saat itu konsolidasi cukup lama ya, konsolidasi, koreksi. Hari ini candlenya cukup bagus karena dibawa turun, tidak tetap di bawah closing harganya, namun diangkat ke atas, menunjukkan bahwa minat buyer di BSDI ini mulai cukup banyak. Bahkan asingnya masuk 2 miliaran. Bisa dipantau untuk perdagangan besok 24 Oktober 2024 BSDI. Selanjutnya CTRA, sama-sama dari sektor properti. Ini juga pas berada di supportnya di MA20. Tanggal 21 Oktober koreksi tertahan MA20. Tanggal 22 Oktober closingnya hijau, naik, namun tidak kuat, kemudian koreksi. Hari ini terlihat seperti koreksi karena open high. Ya, opennya di 1390. Opennya di 1390, high-nya 1390, closingnya di 1355. Namun ini tertahan di support. Cara bandarmologi netral, yang keluar PP, BK, BB, YP, yang masuk ZP, AK, SK, YP. Koreksi dengan volume kecil dan asing keluar tipis 700-an juta. Pas berada di support. Bagi sobat trader yang ingin entry di saham properti yang volatilitasnya tidak begitu tinggi, bisa memilih CTRA yang tentu juga akan terbawa sentimen positif dari pemangkasan suku bunga di beberapa waktu ke depan, khususnya di awal November. Sekarang sudah akhir Oktober, sebentar lagi akan ada sentimen itu, sehingga sektor properti ini akan mungkin diangkat di awal-awal bulan November atau bahkan minggu ini. Mari kita lihat, karena di tanggal 11 Oktober ini hari Jumat. Hari Jumat tidak ada kabar apa-apa, tiba-tiba hari Jumat naik kencang karena ada berita terkait pemotongan pajak properti. Soalnya SMRA. SMRA ini yang perlu kita waspadai ya. Secara bandarmologi normal distribusi kita bahas di channel tele tadi bahwa SMRA ini seperti akan membentuk double top. Gagal breakout 720 beberapa kali. Coba naik, gagal tembus, coba lagi gagal tembus. Ini coba lagi gagal tembus, koreksi. Nah, jika breakdown dari 665, maka ini breakdown 550 dan terbukti ada double top. Saat ini belum benar-benar terbukti karena belum breakdown dari 660. Jika breakdown dari 660, kemungkinan akan koreksi menuju ke 630-an. Volume hari ini cukup kecil meskipun asing masuk. Candle terlihat candle doji karena memang opennya dibawa turun ke 670. Last price-nya 680, namun opennya di 670. Seperti beberapa emiten properti yang lain, ini juga tidak sama dengan last price. Opennya CTRA di 1390, padahal last price-nya di 1355. BSDE tadi juga sama. Last price-nya itu ada di 1240, namun opennya ada di 1265. SMRA pun juga begitu. Seperti open gap down. Nah, dan candle hari ini seperti memang ada perlawanan dari buyer untuk menahan penurunan lanjutan di SMRA. Buangan kemarin cukup besar, asing juga keluar. Ini memang perlu diwaspadai terkait buangan kemarin. Apakah di buangan kemarin memang ada yang nampung atau memang murni semuanya jualan, yang nampung hanya retail? Maka perdagangan 2 hari ke depan akan menjadi penentuan SMRA. Besok 24 Oktober atau 25 Oktober akan menjadi penentuan SMRA. Apakah ini akan tetap bertahan di atas 665, 660 atau breakdown dari situ? Jika breakdown dari situ, maka ini membentuk double top, koreksi lanjutan ke 630, 625. Cukup menarik sebenarnya karena berada di support. Namun karena secara teknikal ada gambar seperti double top ini, maka perlu diwaspadai juga jika breakdown langsung
amankan modal. Sebab Java ketika sudah breakdown dari support yang mampu menahannya beberapa kali, turunannya di hari berikutnya juga cukup dalam. Selanjutnya APLN. APLN hari ini secara fundamental big distribusi, namun asing ada masuk tipis. Ini cukup menarik, sudah hampir dekat support. Supportnya ada di sekitar sini, EMA 20, 128. Di 128. Pada perdagangan tanggal 18 Oktober ini cukup menarik. Koreksi ke 128, kemudian langsung diangkat naik ke 136. 137 high-nya. Dan setelah itu koreksi lagi. Di perdagangan kemarin ada sebuah yang tanya di grup, ini kira-kira dengan bid over seperti ini APLN apakah akan naik ataukah akan koreksi? Ya, kita lihat secara bid overnya memang ada kemungkinan koreksi, dan benar hari ini koreksi lanjutan APLN ke 130. Support minor, support kuatnya di 128 ya, pas di EMA 20. Jika ada koreksi-koreksi area sini bisa spekulasi buy. Ini lebih menarik secara teknikal daripada SMRA tadi karena memang sudah koreksi terlebih dahulu. Kalau SMRA ini memang koreksinya baru terbatas. Seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu, ini belum ada koreksi ke EMA 50. Masih koreksi ke EMA 20, kemudian naik, baru hari ini koreksinya ke EMA 50. Padahal BSDE sudah dari 17 September koreksi ke EMA 50. APLN juga tanggal 4 Oktober koreksi ke EMA 50. Nah, sementara ini baru hari ini, sehingga ini justru diwaspadai untuk saat ini. Yang lain sebenarnya tertahan EMA 50. Harusnya SMRA juga akan tertahan dengan MA 50-nya dan lanjut uptrend. Semoga seperti itu, karena ada sobat trader yang sudah entry di SMRA tadi, coba HK. Semoga naik ya sobat trader. APLN bisa dipantau, koreksi ke 128 bisa spekulasi buy. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan untuk beberapa emiten sektor properti. Secara analisis stokastik seperti akan dead cross untuk APLN karena sudah naik beberapa waktu yang lalu. Kalau SMRA sudah oversold, sebentar lagi akan golden cross. Selanjutnya ASRI, secara fundamental netral. Hari ini koreksi cukup dalam, 5%, closing di 228. Sudah mendekati MA 20-nya. Apakah ASRI akan bertahan di MA 20 kemudian melanjutkan kenaikannya? Ya, mari kita lihat besok. Yang jelas ini dekat dengan support. Hari ini asing keluar 1,24 miliar. Hampir sama dengan kemarin, asing juga keluar. Sangat menarik karena ini akan mendekati support kuatnya di 220-an. 220 harusnya menjadi support kuat. Support kuat berikutnya ya di EMA 50 ini. EMA 50-nya 214. Jika ada koreksi-koreksi area itu bisa untuk spekulasi buy. Sebenarnya support kuatnya di 220. Ya, nanti coba kita buatkan trading plan-nya. Cukup menarik karena sudah koreksi sejak beberapa waktu yang lalu. Meskipun dead cross, justru kita pantau ketika memang dia bertahan di support, kita bisa spekulasi buy seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kita akumulasi di sekitar sini, sekitar 206 sampai 210. Tiba-tiba langsung diangkat naik tanggal 11 Oktober. Naik cukup cepat. Nah, untuk trading baiknya di emiten-emiten yang seperti ini, sehingga ketika konsolidasi ya kita sabar-sabarkan saja. Tahu-tahu naiknya kencang, tinggal take profit. Bukan seperti Demas tadi yang cenderung sideways. Bisa dipantau untuk ASRI dekat dengan support. Kemudian emiten yang lain yang menarik namun tidak dekat support itu adalah ASA. ASA sudah sejak tanggal 10 Oktober ini terus-menerus naik. Ya. Sudah kami bahas di beberapa video sebelumnya bahwa ini menarik. Jika koreksi ke 730-an bisa spekulasi buy. Namun memang belum sempat kita buatkan trading plan. Saya pikir saya sudah buatkan trading plan, ternyata tadi saya cari di channel itu belum ada. Sudah naik sejak tanggal 10 Oktober. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 10 candle. Ini tertahan resist. Jika ada koreksi-koreksi ke 765 kembali, bisa spekulasi buy. Ini akan uptrend, jelas akan uptrend. MA 20 Golden Cross MA 200. Ini tertahan 500 koreksi, tahan 500 koreksi, tahan 500 koreksi. Nah, ini sudah berhasil breakout MA 200. Volume makin besar, secara bandermologi netral, asing masuk tipis memang 400 juta. Candle hari ini cukup ekornya cukup panjang, maka jika ada koreksi-koreksi bisa kita pantau untuk kita bisa spekulasi buy. Ya, kita harap memang segera dapat koreksi ke 165-an sehingga kita bisa spekulasi buy. Kalau di harga saat ini tanggung karena memang sudah dekat dengan resist. Kecuali kita tahu masa depan bahwa ini akan langsung naik di esok hari, ya kita harga saja. Namun kita tidak tahu masa depan seperti apa, sehingga kita lebih baik atur posisi entry di area yang pas untuk bisa mendapatkan profit yang maksimal. Bisa dipantau untuk ASA. Selanjutnya UNVR, ini termasuk yang menarik, dekat dengan support. Hari ini menguat tipis 0,43%. Cara bandermologi normal distribusi, asing juga keluar hari ini. Padahal beberapa waktu yang lalu asing masuk. Hari ini asing keluar tipis 2 miliaran. Tertahan MA 20 dan MA 50, kemudian naik closing di 2330. Ini cukup menarik karena sudah membentuk higher low. Dari low yang di sini kemudian higher low. Jika ini bertahan di atas 2340, membentuk higher low yang baru, akan ada potensi menuju ke 2450 kembali. Ya, kita pantau besok. Jika besok open sama dengan low, bisa spekulasi buy untuk UNVR. Secara stokastik sudah oversold, berarti memang ada kemungkinan para buyer yang membeli karena sudah jenuh jual. Satu candle hijau lagi, maka ini akan golden cross dan lanjut naik ke 2450. Harapannya seperti itu. Bisa dipantau untuk UNVR. Selanjutnya yang menarik lainnya yang sudah terbukti bertahan di support adalah SMDR. Secara bandermologi normal distribusi dan asingnya ternyata jualan, padahal harganya naik. Hari ini menguat 2,98%, closing di 346, tertahan di support 334-an nih. Sempat ekor ke bawah diangkat naik, ekor ke bawah diangkat naik. Asingnya jualan. Namun secara resiko stokastik sudah terbukti golden cross. Yang jualan AK, ZB, XCNI, AZ, yang masuk IEP, PD, JP, ya kurang lebih. Masih akan ada potensi lanjut kenaikan ya. Kita pantau saja perdagangan besok apakah memang akan lanjut kenaikannya atau tidak. Karena memang ini juga termasuk emiten yang cukup volatil, sering buat ekor di atas, kadang dipakai untuk scalping. Namun terlepas dari itu, ini jelas uptrend. Sebab tertahan 5200 naik, ini juga tertahan 5200 naik. Meskipun saat ini cukup dekat dengan 5200, namun ini justru menunjukkan bahwa harga saat ini cukup murah, sebab dekat dengan 5200 dan uptrend. Jika kita beli di dekat-dekat 334, kemarin sudah floating profit. Jika ada koreksi ke situ, bisa spekulasi buy. Volume hari ini cukup besar dan candle cukup solid, meskipun asing jualan, normal distribusi, namun tetap ini sepertinya memang ada big money yang masuk di SMDR. Silahkan dipantau, itu beberapa emiten-emiten menarik untuk perdagangan besok. Ada yang memang disupport, ada yang memang sudah naik. Bisa dipantau masing-masing manakah yang menarik sesuai dengan profil risiko masing-masing. Diatur money manajemennya, diatur diversifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar emiten yang ingin dibahas di video berikutnya. Silahkan bergabung di channel Telegram kita, bergabung di grup sharing Sobat Trader untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.